Pak Semi, syuting Cica Buanyu sebentar lagi mau dimulai. Ayo kita siap-siap. Itu bajunya, Pak. Oke, Bu. Siap. Cicaboan. Bersama kami di Cica Buanyus. Pak Semi, berita tadi menjelaskan kematian George Floyd, seorang Afrika Amerika yang tinggal di kota Minneapolis, meninggal setelah terjadi insiden dengan kepolisian setempat. Kematian George Floyd ini membangkitkan kemarahan masyarakat. Banyak orang turun ke jalan untuk demo menuntut keadilan dari pemerintah agar polisi yang membunuh George Floyd dituntut pasal pembunuhan. Masyarakat juga berdemo agar rasisme dan diskriminasi dihentikan. Sayangnya, gerakan demo ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penjarahan, pengerusakan, dan pembakaran. Apa komentar Pak Semi tentang hal ini? Saya secara pribadi merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada George Floyd. Kematian George Floyd merupakan kasus ketiga di tahun 2020 ini dengan tema yang sama. Polisi berkulit putih menyebabkan kematian orang Afrika Amerika dengan tuduhan kesalahan yang belum terbukti benar. Saya sungguh berharap hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya berharap semua orang menyadari bahwa kita tidak bisa memilih warna kulit apa dan dari golongan mana kita akan lahir. Semuanya Tuhan yang atur. Saya pernah mendengar cerita seseorang bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan keragaman? Karena keragaman muncul masalah, muncul mayoritas dan minoritas, muncul superior dan inferior, dan muncul banyak kesusahan karena keragaman. Lalu Tuhan memperlihatkan sebuah pemandangan pada orang itu, sebuah taman bunga yang cantik, penuh bunga berwarna putih. Tuhan bertanya pada orang itu, apakah taman itu indah? Orang itu menjawab, indah, tapi rasanya ada yang kurang. Lalu Tuhan memperlihatkan pemandangan taman bunga yang kedua. Kali ini, taman dengan banyak jenis dan warna bunga. Seluruh taman terlihat cantik dan semarak. Lalu Tuhan bertanya lagi pada orang itu, apakah taman itu indah? Orang itu menjawab, sungguh indah, sungguh menawan. Tuhan bertanya lagi, mana yang kamu suka? Orang itu dengan semangat menjawab, tentu taman yang kedua. Jenis dan warna bunga beraneka ragam. Seluruh taman terlihat cantik dan semarak. Lalu Tuhan bilang, karena itulah aku menyukai keragaman. Lalu orang itu tiba-tiba mengerti mengapa Tuhan menciptakan keragaman. Semua diciptakan untuk kesenangan hati Tuhan. Seharusnya kita tidak mempertanyakan perbedaan, tapi bersyukur dengan apa adanya kita. Bersyukur terlahir dengan kulit hitam, kulit kuning, atau kulit putih. Bersyukur dengan mata besar atau mata sipit. Bersyukur dengan hidung mancung atau hidung mungil. Bersyukur dengan rambut lurus atau rambut keriting. Setiap manusia diciptakan unik sesuai dengan keinginan Tuhan.
Kita seharusnya mengerti keragaman itu indah. Dengan saling mengasihi, menghormati, dan menerima satu sama yang lain, seharusnya perpecahan, rasisme, dan diskriminasi tidak ada lagi. Kita semua harus bersatu karena semua manusia dibentuk oleh satu tangan yang sama, yaitu Tuhan pencipta kita. Baik, Pak Semi, dengan menyadari keragaman itu indah, keragaman bukan untuk perpecahan, bukan untuk rasisme dan diskriminasi, melainkan untuk persatuan, diharapkan tidak terjadi lagi kasus serupa ini di kemudian hari. Pemirsa, demikian Cica Buah News kali ini. Saya Debbie. Saya Semi. Mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Nantikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.